Shalom, sidang Jemaat GBD Penyewa Pondok Maharta. Kembali lagi kita bertemu untuk sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang seluruh sidang Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Bapa yang mengasihiku. Sebentar Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Tolong Tuhan Kau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Kau berkati seluruh pelayan-Mu yang pada hari ini sebentar akan melayani-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami diberikan hikmat agar pelayanan pada hari ini juga
menjadi memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memulakan ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami alaskan diri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama menjemurkan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian. Kami berkumpul memuji-Mu. Sama-sama berkumpul memuji Tuhan, karena Tuhanlah yang layak ditinggikan. Terpujilah nama Tuhan. Sidang jemaat saya persilakan untuk duduk. Kita mau ganti pujian kita dengan hanya dekat Allah saja, aku tenang.
saja aku tenang. Karena Tuhan Yesus itu adalah gunung batu kita dan Dia adalah kota benteng kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita mau ganti pujian kita dengan Bila Aku Ingat Cinta Tuhanku. Kau rinduku
akan menampilkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya segala yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman pada pagi hari ini dapat menguatkan kami dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga sehingga kalau bahasa Raja bisa tidak senang saat kami mendengar firman-Mu, kami bisa kami tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dan kami alaskan doanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur kalau hari ini saudara masih mengutamakan Tuhan. Itu artinya saudara dan saya kita tidak dikalahkan oleh situasi, oleh keadaan, tapi kita masih melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita semua tahu di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Waktu telah singkat. Sekali lagi, waktu telah singkat. Saya akan bacakan ayat pertama kita. Saudara bisa ambil Alkitab masing-masing. Saya akan banyak membaca ayat, tapi cepat ya. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 11 demikian firman Tuhan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara, ayat ini memang ditujukan kepada sidang jemaat di Philadelphia, ditulis oleh Rasul Yohanes yang mendapat penglihatan tentang surga. Kedekatannya kepada Tuhan sudah teruji dan firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Tapi bukan berarti ini ditujukan hanya kepada jemaat Philadelphia, tetapi kepada sidang jemaat hari ini saudara dan saya adalah jemaat Tuhan. Firman Tuhan kembali mengikatkan bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Untuk itu pegang apa yang ada padamu. Yesus firman yang menjelma menjadi manusia, yang kita sudah miliki anugerah terindah dalam hidup kita ketika kita mengenal Yesus. Jangan sampai itu lepas dari kehidupan saudara dan saya. Bahkan Rasul Paulus dia juga mengingatkan, kita buka di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 29. 1 Korintus pasal 7 ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Lanjut ya, ayat 30. Saudara simak saja ayat ini sambil saudara baca dalam hati, kita akan mendapat sesuatu di sini. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Nah, dari ayat ini saja kita tahu bahwa jangan kita sibuk dengan urusan jasmani saja. Hal dunia, ingin beli ini, ingin beli itu, ingin menyenangkan si A, si B, si C, sehingga kita lupa yang utama itu kita harus memegang apa itu tadi? Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita hanya memikirkan perkara-perkara duniawi saja. Lanjut, ayat yang ke-31 dari 1 Korintus 7. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak menggunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Ayat 32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Nah, saudara, dari ayat-ayat ini kita melihat kesimpulannya. Inti dari ayat-ayat ini adalah agar kita menggunakan waktu yang singkat ini dengan baik, mencari perkenanan Tuhan, tidak memusingkan dengan perkara-perkara yang tidak harus dipusingkan. Sebagai contoh, jangan kita menghabiskan waktu hanya untuk mencari menyenangkan manusia, walaupun mendukakan hati Tuhan, meributkan perkara-perkara jasmani. Contoh, hanya cuman karena obrol ribut dari pagi sampai malam,
hanya gara-gara cara naruh baju. Itu kan perkara-perkara duniawi yang tidak perlu kita ributkan, perdebatkan. Ini adalah saatnya memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang berkenan kepada Tuhan. Karena ingat tadi 1 Korintus 7 ayat 29, waktu telah singkat. Rasul Paulus dia juga menyampaikan kepada sidang jemaat yang ada di Korintus, waktu telah singkat. Saudara dan saya ada bagian dari jemaat Tuhan. Pagi ini diingatkan juga di dalam Wahyu 3 tadi, aku segera datang. Kalau aku segera datang, dalam kamus bahasa Indonesia namanya segera, itu tidak ada penundaan. Sudah sangat amat dekat, segera. Nah, bagaimana kita menyikapi semua itu? Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 24, judul perikopnya itu adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Hari-hari ini Tuhan mau kita tetap berjaga. Kita tetap mempertahankan iman kepada Tuhan dalam situasi apapun. Jangan sampai lengah. Karena dikatakan, aku datang segera. Itu kan pengumuman dari Tuhan. Pemberitahuan. Waktu telah singkat. Nah, di dalam Matius pasal 24 ayat 37, demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kenapa kita harus berjaga? Kenapa kita harus berwas-was? Tuhan bilang tadi, waktunya telah singkat. Tuhan juga bilang, aku akan segera datang. Dia sedang dalam perjalanan, sebentar lagi kedatangan Tuhan kedua kali itu pasti. Bukan hanya kita, semua manusia di dunia, mau agama apapun, percaya apa yang namanya kiamat. Kalau kita kan kedatangan Tuhan. Nah, demikian pula kedatangan Tuhan itu seperti pada zaman Nabi Nuh. Orang berpikir, masih lama, situasi baik-baik saja. Masa sih Tuhan Yesus datang sekarang? Teknologi aja makin canggih. Perkembangan zaman. Kadang kita berpikir begitu. Tetapi saudara, firman ini datang kepada saudara dan saya supaya kita tetap berjaga dan berwaspada. Kalau kita ingat di dalam 2 Timotius 3, di situ diceritakan keadaan manusia akhir zaman. Seharusnya situasi keadaan manusia hari-hari ini itu cukup untuk mengingatkan kita berjaga dan berwaspada. Karena di dalam ayat pertama dari 2 Timotius itu dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jelas dikatakan pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar itu seperti apa? Sukar itu beban yang bukan sekedar bisa dijinjing, tapi berat untuk dipikul sekalipun terasa berat. Di sana ada kesakitan fisik, di sana ada kesakitan mental, di sana ada keganasan, ada bahaya yang mengancam siang dan malam. Nah, saudara, bukankah hari-hari ini kita melihat situasi seperti itu? Pandemi, orang berpikir, pandemi tidak mungkin Tuhan Yesus datang. Kita tidak mempermasalahkan kapan Tuhan datang, karena tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kan itu peringatan zaman, supaya kita tidak memusingkan dengan perkara-perkara dunia saja. Saatnya kita berfokus kepada Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tuhan bilang segera, bisa 5 menit lagi, bisa 1 jam lagi. Nggak ada orang lain yang tahu. Nah, saudara, manusia dikatakan pada hari-hari terakhir ini akan menghadapi masa yang sukar. Kalau saudara punya teman, kayak saya seringkali melihat ya status teman, misalnya
bandara di seluruh dunia ini, saudara, saya lihat kosong. Ada satu keluarga teman dari Taiwan mau ke Kanada, itu nggak terlalu jauh sebetulnya. Tetapi saudara, ketika dia sampai di bandara, untuk beli aku aja nggak ada yang buka. Namanya aja bandara, terus kosong. Itu kan kayak pikiran kita ke film-film akhir zaman yang selama ini kita lihat, menyeramkan. Nah, lalu ketika dia cari teman juga, dia nggak dapat teman. Dia mau cari orang di sekeliling, loh kok ada manusia di sini. Sampai tiba di kota tujuan itu sepi, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Nah, bukankah itu satu tempat, satu situasi yang membuat mental kita terusik, fisik kita terusik. Bayangkan, biasanya orang bepergian itu kan senang, bisa makan di sembarang tempat, ada restoran, ada rumah makan. Sekarang enggak, dia bilang aduh haus banget, ya mau makan nggak ada toko buka, kan nggak mungkin bawa koper terus bawa makanan. Dan orang biasa naik pesawat kan nggak boleh bawa bekal. Nah, saudara, itu kesakitan fisik mental. Seharusnya kita peka, hal itu pun terjadi hari-hari ini. Dan di dalam ayat yang kedua, di dalam 2 Timotius itu, manusia mencintai diri sendiri. Coba kalau kita bandingkan dengan situasi hari-hari ini, tanpa kita sadari, berulang-ulang saya sampaikan, manusia digiring untuk menjadi hidup egois. Hanya mementingkan keselamatan diri sendiri. Satu contoh, kalau kemarin saya juga dapat kiriman WA, semua orang pakai masker. Ada seorang bapak mau menyeberang jalan, tiba-tiba pegang kepala, lalu pusing terjatuh. Orang mendekat tapi tidak ada yang berani menjamah atau menyentuh, karena corona lagi meningkatnya. Sehingga bapak itu kayak ayam habis dipotong, gimana sih? Kesakitan sendiri, orang cuma menonton, memoto. Bukankah itu bukti bahwa manusia sudah mulai kehilangan kasih? Manusia hanya mementingkan yang penting aku selamat, jangan sampai aku tertular penyakit. Padahal belum tentu dia sakit corona, bisa jadi jantung, bisa jadi cuma pusing. Kalau ada pertolongan mungkin dia selamat. Tetapi saudara, hal seperti itu seringkali kita tidak menyadari itu sudah ada di sekeliling kita. Nah, juga kalau dulu kita menasihati anak kita supaya jangan main HP, karena kalau anak sudah main HP, dulu kan seringkali banyak orang mengeluh, kalau anak saya lagi main HP, aduh dipanggil juga nggak denger. Ya. Orang tua pulang kerja juga nggak peduli, pintu dibuka nggak dengerin. Tapi sekarang iblis begitu gencar untuk memuluskan kerjanya. Anak TK pun sekarang sudah pegang HP. SD, SMP, semua kayaknya Bapak Ibu pun harus pegang HP. Situasi, zaman, adat istiadat bisa berubah, saudara. Nah, sebab itu, mari kita mau ingat satu ayat di dalam Amsal 30 ayat 15. Di sana dikatakan, kalau kita bandingkan dengan manusia mencintai diri sendiri ini, si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Aku. Bukankah itu sifat manusia akhir zaman? Semua, yang penting kita selamat, yang penting kita, orang lain biarkanlah. Nah, saudara, situasi ini iblis mau menggiring manusia untuk ke sana. Tapi bersyukur kita punya firman Tuhan. Jangan sampai kita lengah, tapi mari kita tetap melakukan perintah Tuhan, berjaga-jaga. Kalau dunia berkata, dunia ini makin baik, dunia makin maju, dunia makin canggih, betul, kecanggihan luar biasa. Saudara, teknologi setiap hari baru, robot bisa ngomong, bisa kerja, bisa melakukan. Pernahkah saudara dulu mendengar, oh nanti itu mal-mal akan tutup, semua diganti dengan robot? Ah, benar kan, sekarang walaupun bukan robot, semua pakai online. Bukankah semua itu digiring ke sana, saudara? Untuk tidak saling bertemu satu dengan yang lain. Beli pom bensin aja sekarang ngisi sendiri kan? Nah, semua dikerjakan oleh mesin.
Robot itu tidak selalu berbentuk manusia, mesin itu juga robot, saudara. Tanpa uang tunai. Dan sekarang bukan hanya tanpa uang tunai, saudara nggak usah pergi ke bank untuk bertransaksi. Dari rumah tinggal tekan-tekan, saudara bisa bertransaksi, bisa tiba-tiba datang makanan. Saudara, itu tanda-tanda yang sudah mendekati bahwa kedatangan Tuhan. Tapi kadang manusia masih berdalih, masih lama. Firman Tuhan, dari kecil saya dengar seperti itu, sehingga tidak lagi hidup mencari perkenanan Tuhan, karena berpikir umurnya masih panjang. Siapa yang tahu umur manusia? Kalau dunia berkata dunia makin baik, makin canggih, apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saudara, bahkan Yesus berkata, dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Kalau orang dunia berkata dunia makin maju, canggih, tapi Yesus bilang dunia sedang menuju kehancuran. Tapi 1 Yohanes 2 ayat 17 bagian B katakan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau saudara dan saya mau mengalami jaminan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bukan hanya hidup di dunia tapi hidup kekal, namanya selama-lamanya kan hidup kekal. Mari kita cari perkenanan Tuhan. Karena dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang mencari Tuhan, orang yang cinta Tuhan, orang yang tetap setia, tidak mau mundur. Seperti pujian tadi, ku tak mau mundur, setapak juga, meski angin ribut menimpa kehidupanku. Kalau kita tetap setia sampai kedatangan Tuhan, sampai langkah terakhir, saudara dan saya akan beroleh hidup. Saudara ingat, kedatangan Tuhan kali kedua itu pasti. Kiamat itu pasti. Mau agama apapun dia percaya kiamat. Banyak orang di luar Yesus, ketika dia mendengar kiamat, ketakutan. Bahkan banyak orang yang mengantisipasi dengan membuat apa yang namanya tempat-tempat persembunyian yang dibuat dari baja, dari batu, supaya nanti kalau Tuhan datang dia ngumpet di situ selamat. Dan itu ada nyata. Kalau saudara buka Google itu ada gedung-gedung itu yang sudah dibuat oleh orang-orang kaya tentunya di dunia ini. Dan kedatangan Tuhan atau kiamat bagi orang yang tidak mengenal Yesus itu hal yang mengerikan. Sampai-sampai dibuat bisnis. Kalau saudara pernah lihat itu film yang judulnya 2012, itu kan tentang bencana, kehancuran bumi ini. Orang yang nonton jadi takut. Saudara, ternyata manusia di dunia ini dihantui oleh rasa takut, besar kecil, tua muda, berpangkat atau tidak. Kalau dengar kiamat itu takut. Menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali takut. Beda dengan saudara dan saya. Kalau kita orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang cinta Tuhan, kita malah menunggu kedatangan Tuhan. Karena di sana kita akan ketemu dengan Tuhan. Kita akan mengalami sukacita besar. Kita akan menerima mahkota, upah yang dari Tuhan. Tetapi saudara, dunia ini takut kalau mendengar antikris, kedatangan Tuhan. Saudara, kalau Ayub dalam Ayub 14 ayat 1 dikatakan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Itulah manusia, rentan dengan ketakutan, kegelisahan, kematian. Coba, kenapa orang takut corona? Emang takut coronanya? Takut mati kan? Nanti kalau saya sakit kena corona mati. Nah itu kan manusia takut menghadapi kematian. Bandingkan dalam Lukas 21 ayat 26 bagian A. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara, di dalam Lukas 21 itu juga menceritakan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Akhir zaman itu banyak orang cemas, banyak orang takut melihat apa yang terjadi di bumi ini. Tetapi sekali lagi sebagai anak Tuhan, Yesus berkali-kali bilang, jangan takut, jangan takut. Ya, bahkan selalu Yesus bilang, tenang,
Jangan takut, karena Yesus yang menjamin hidup saudara dan saya. Jadi kesimpulannya saudara, benar kita hidup di akhir zaman. Benar berita dunia ini menakutkan, menegangkan. Bahkan ada judul film atau sinetron, kiamat sudah dekat. Kalau orang sudah bicara tentang kiamat lalu disodorkan dengan bencana alam, tragedi yang luar biasa, membuat manusia takut. Tapi orang yang tetap berpegang pada firman Allah, Wahyu 3 ayat 11 yang kita sudah baca tadi, kalau engkau memegang apa yang ada padamu, maka mahkota itu akan ada dalam hidup kita. Kemenangan itu akan ada dalam hidup kita. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali bagi orang yang memegang firman Tuhan, tetap memegang Yesus, tidak mundur, tidak tinggalkan iman kepada Tuhan, adalah kabar sukacita kalau kita mendengar kedatangan Tuhan. Karena kita dapat bertemu dengan kekasih jiwa kita Tuhan Yesus Kristus dan menerima mahkota kemuliaan yang dari Tuhan. Matius 24 ayat 4 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, yaitu murid-murid, ini juga tentang kedatangan Tuhan. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini yang penting yang harus kita ambil. Kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini. Betul, kita hidup pada akhir zaman. Betul, banyak orang memberitakan kabar-kabar yang menegangkan. Tetapi Yesus sendiri bilang, orang yang percaya kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan, jangan disesatkan oleh apapun. Karena apa? Ketika kita melihat tanda zaman, Yesus juga berkata, berawas-awaslah, jangan gelisah. No. Menghadapi akhir zaman pun Yesus tetap bilang, jangan gelisah. Ingat, silakan pemain musik maju. Janji Tuhan Yesus menyertai orang percaya. Menyertai sampai akhir zaman. Berarti mau masa antikris, mau masa kesukaran, Yesus menyertai. Sampai dia datang, dia menyertai. Matius 10 ayat 30, rambut di kepalamu terhitung oleh Bapa. Selama saudara ada di dunia di akhir zaman, di masa sukar, masa antikris sekalipun, rambut di kepala kita terhitung. Berarti pemeliharaan Tuhan itu nyata. Ayat terakhir, Lukas 21 ayat 18, tetapi tak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ini juga ayat tentang penganiayaan akhir zaman. Saudara, tak sehelai pun rambut kita gugur tanpa seizin Tuhan. Itu artinya jangan takut mendengar khotbah akhir zaman. Jangan takut mendengar khotbah tentang antikris. Karena orang yang berpegang kepada firman, pemeliharaan Tuhan itu tetap nyata dalam hidup kita. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan selalu menolong. Amin. Haleluya. Terima kasih. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan
banyak Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami sudah hidup di akhir zaman. Tanda-tanda zaman satu persatu Tuhan Engkau sudah perlihatkan kepada kami. Untuk itu biarlah kami tidak meributkan perkara-perkara jasmani saja, mengejar hal-hal jasmani saja, tapi biarlah kami makin mencari Engkau, makin hidup dekat Engkau, mencari perkenanan Tuhan. Karena hanya orang yang berkenan kepadamu akan mendapat pemeliharaan. Baik itu di masa sulit, masa sukar, masa antikris sekalipun, kami akan terpelihara kalau kami terus melekat kepada Tuhan. Sebab itu ajar kami jemaat-Mu untuk melekat kepada Engkau setiap waktu, setiap saat. Sehingga kami boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah beribadah hari ini, baik anak-anak, sekolah minggu, remaja, kaum muda, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, lanjut usia sekalipun, Tuhan memberkati. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan berikan jalan kelepasan. Ajar kami untuk terus berpegang teguh kepada Engkau, berpengharapan kepada Engkau. Kami bangga punya Allah yang dahsyat luar biasa. Keselamatan hanya ada di dalam Engkau. Sebab itu biarlah kami bertahan sampai akhir. Kami tetap memegang Engkau, karena orang yang bertahan sampai akhir saja yang akan beroleh selamat. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Amin.